Sebelum kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sedangkan kalau kita merekrut guru-guru honorer ini menjadi ASN, mereka sebenarnya sudah dalam sistem pendidikan kita. Sehingga kalau mereka beralih statusnya menjadi ASN dari sebelumnya honorer, tentu tidak ada perubahan sama sekali terhadap kualitas pendidikan kita, karena mereka sudah ada dalam sistem. Gitu. Nah, ini yang mungkin perlu menjadi pertimbangan. Apakah kita sebetulnya lebih memfokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan atau pada penerimaan tenaga honorer guru? Karena ini akan menjadi debat yang tidak berkesudahan kalau kami mengikuti sejak awal antara keinginan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita yang sangat terpuruk dengan keinginan juga untuk menampung tenaga honorer ini menjadi ASN. Jadi saya kira ini kita perlu mengambil jalan tengah di sana dengan kalau kita ingin menampung tenaga honorer itu menjadi ASN perlu ditingkatkan kompetensinya, karena banyak dari mereka yang masih belum memiliki standar minimum sebagai guru. Misalnya belum memiliki S1. Banyak dari mereka yang masih di bawah S1. Bahkan di tempat-tempat terpencil itu di bawah D3. Seperti di Papua itu di bawah D3. Jadi tentu kalau mereka diangkat sebagai ASN harus ada program-program afirmasi untuk meningkatkan kompetensi mereka guna memiliki syarat minimum sebagai guru yang mengajar di sekolah. Jadi S1 dan sertifikat pendidik itu harus mereka miliki, dan tentu harus ada jangka waktunya untuk bisa memiliki itu, karena kasihan murid-murid yang diajarkan oleh guru-guru yang tidak memiliki kompetensi. Merespon beberapa tanggapan dari anggota dengan Pak Bima ya. Saya persilakan Pak Bima Arya Wibisono. Terima kasih pimpinan. Terima kasih atas masukan-masukan yang diberikan oleh anggota Pansus. Mungkin saya sebetulnya sudah mengikuti proses honorer ini sejak awal. Hampir 20 tahun, Pak. Jadi sudah sangat paham mengenai kasus-kasus honorer ini. Dan pemerintah ketika melakukan sesuatu, pemerintah pusat di sini selalu ada payung hukumnya, selalu ada aturan-aturan yang harus diikuti. Gitu. Nah, sebetulnya undang-undang ASN itu, baik PNS maupun P3K, itu terutama P3K, itu diperuntukkan bukan untuk tenaga honorer. P3K itu diperuntukkan untuk tenaga profesional yang tidak bisa didapatkan dari PNS. Itu undang-undangnya mengatakan seperti itu. Nah, tapi ada kebutuhan untuk menampung tenaga honorer guru. Jadi waktu itu saya memberanikan diri berbicara dengan Pak Menpan dan Pak Mendikbud bahwa oke, kita bisa sedikit menggunakan konsep P3K ini untuk menampung guru yang sebetulnya tidak bisa dilakukan. Gitu. Jadi itu kita lakukan. Kita mencoba menampung tenaga honorer ini, guru terutama, dalam slot P3K. Berapa jumlahnya? Data Dapodik sekitar 700.000. Tapi kemudian kita menghitung kenapa kita tidak lebihkan. Kalau ada di antara guru-guru yang tidak terdaftar di situ. Jadi kemudian formasinya diberikan sebesar 1 juta, lebih besar daripada jumlah guru di data Dapodik. Ini berdasarkan pengalaman soalnya, Pak. Dulu tahun 2012-2011 itu ada keinginan, permintaan dari sebagian anggota DPR waktu itu yang mengatakan bahwa banyak, walaupun sudah diangkat sekitar hampir 1 juta orang, masih ada yang tercecer, belum diangkat. Nah, kemudian
kami disuruh menghitung berapa yang diangkat. Awalnya teman-teman DPR mengatakan ada 6.000 yang belum diangkat. Terus kami menghitung. Setelah dihitung, yang masuk datanya adalah 60.000. Nah, loh kok jadi 60.000 malah? Oke, kalau gitu dihitung ulang. Dihitung ulang jadi 600.000. Bukannya turun, malah naik 100 kali gitu. Dan 600.000 itu kemudian menjadi isu yang tidak selesai-selesai. Akhirnya ada kesepakatan antara DPR dengan pemerintah bahwa pemerintah hanya sanggup mengakomodasi sepertiganya, yaitu 200.000. Itu tahun 2014. Nah, kalau ini 200.000 ini sudah diterima, maka pemerintah daerah dilarang untuk merekrut tenaga honorer. Itu kesepakatannya begitu. Nah, kemudian dilakukanlah tes untuk 200.000 itu. 200.000 itu soalnya dari Kemdikbud. Soalnya yang dibuat. Nah, passing grade-nya adalah 70% dari nilai. Kenapa begitu? Karena menurut Kemdikbud, kalau anak sekolah saja harus 70% menguasai, masa guru tidak? Gitu. Jadi 70%. Nilai 70% itu hanya beberapa provinsi saja yang lulus, yang lainnya tidak ada yang lulus. Hanya di Jawa dan Bali saja. Jawa, Bali, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Lainnya tidak ada yang lulus. Diturunkan lagi nilainya menjadi 50%. Tambahnya tidak banyak. Sampai akhirnya diturunkan sehingga 20% saja nilai itu. Itu pun masih ada beberapa banyak kabupaten yang tidak ada satupun yang lulus. Nah, bayangkan dari skor itu hanya 20% saja mereka harus lulus. Dan itu jumlahnya kurang dari 200.000. Dari 600.000 orang yang ikut itu. Jadi kita tahu nih, kualitas mereka sebetulnya seberapa. Nah, itu kemudian masih diturunkan lagi nilainya sehingga mencapai 200.000. Nah, setelah itu ada beberapa tes. Kalau kebetulan pemerintah memberikan formasi, kita tes. Nilainya juga sangat rendah gitu ya. Itu juga tidak lulus. Banyak yang protes, kenapa kami sudah mengajar lama tidak lulus. Nah, tes ini kan karena ada aturannya gitu. Dari syarat di Undang-Undang Pendidikan itu bahwa seseorang yang mengajar harus punya sertifikat pendidik. Seorang yang mengajar harus punya ijazah S1. Syarat mengajarnya harus linear antara bidang ilmunya dengan apa yang diajarkan. Itu semua ada di undang-undang. Kami hanya mengikuti itu, dan Kementerian Pendidikan juga hanya mengikuti itu gitu. Jadi kemudian ini pertanyaannya begini, Pak. Ya. Kepala BKN, karena kalau ini terus-menerus penjelasannya, saya tidak ingin mendebat kalau soal itu. Pasti Bapak udah benar kalau aturan itu. Masalahnya siapa yang melakukan pembiaran adanya rekrutmen guru honorer ini. Itu kalau memang tadinya sudah ada kesepakatan seperti itu dikunci di situ. Tidak ada lagi penerimaan guru honorer. Selesai. Ya, ini masalahnya ini. Sekarang kita mau keluar dari masalah. Ya. Jangan kita harus ada political will. Nggak mungkin ini dengan kembali kepada aturan-aturan yang disampaikan itu. Karena itu saya kira memang tidak bisa selesai dengan rapat kerja seperti ini. Tapi seperti itu. Yang baru sudah lain. Sekjen. Ya, Bapak. Ya, baik. Saya kira udah selesai semuanya. Udah ini tadi Pak Bima masih ada, udah Pak Kepala BKN. Tambahan sedikit saja, Pak. Ya, silakan. Nah, jadi biasanya formasi itu hangus dalam 1 tahun karena itu memang dihitung untuk tahun berjalan. Tetapi pemerintah, Pak Menpan, Pak Mendikbud, kemudian menyepakati bahwa sisa formasi yang tidak diusulkan dalam tahun ini itu bisa diusulkan oleh pemerintah daerah yang belum mengusulkan formasi guru. Jadi kita akan gunakan sisa formasi itu untuk tahun depan.
Jadi itu juga untuk memenuhi 1 juta guru itu, Pak. Jadi kita memang ingin menyelesaikan itu sebetulnya. Jadi sisa 500.000 formasi yang tidak diusulkan pada tahun ini, mudah-mudahan seperti tadi disampaikan oleh Pak Sekjen, Kemdagri akan diusulkan tahun depan. Saya kira itu tambahannya, Pak. Terima kasih. Ya, saya kira bagus, itu agak fleksibel ya. Pokoknya saya terus terang, saya tidak berada dalam posisi